Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gracelino Prasetyo Nenggolan. Saya mahasiswa Universitas Negeri Medan dengan NIM 7243141001. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B Stambuk 2024. Baik teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas mengenai teks ulasan. Jadi dalam teks ulasan ini kita akan mengetahui pengertian, tujuan, dan struktur dari teks ulasan. Nah, untuk pengertiannya, jadi teks ulasan ini merupakan tulisan yang isinya untuk menimbang atau menilai karya yang dihasilkan oleh orang lain. Nah, ternyata teks ulasan ini kita tidak hanya diajak untuk mengulas buku, tapi kita bisa mengulas karya sastra, artikel, bahkan kebijakan pemerintah, teman-teman. Nah, teks ulasan ini sering diistilahkan sebagai timbangan atau resensi maupun review. Oke, jadi tujuannya dari teks ulasan ini untuk membagikan informasi secara komprehensif. Nah, dalam teks ulasan ada beberapa dibagi menjadi struktur ya teman-teman. Yang pertama ada identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman. Kita bahas satu persatu. Nah, jadi untuk identitas dalam teks ulasan ini merupakan informasi dasar ya, seperti kita. Misalnya buku, judulnya, jumlah halamannya, bahasa, dan lain-lain. Jadi intinya dalam identitas ini adalah informasi dasarnya untuk kita mengetahui apa yang kita ulas. Ya, yang dimana identitas ini bersifat opsional, jadi nggak apa-apa digunakan, mau digunakan juga nggak apa-apa. Oke, yang selanjutnya ada orientasi. Orientasi ini pengenalan singkat dari karya sastra itu teman-teman, dari karya yang kita ulas maksudnya. Ya, dimana orientasi ini menggambarkan hal-hal yang umum saja. Misalnya ya, kita buat contoh mengenai One Piece. Nah, jadi bentuk orientasinya seperti ini. One Piece itu merupakan salah satu serial anime yang terbit pada tahun 1997 karya Eiichiro Oda. Nah, yang dimana One Piece ini merupakan anime dengan serial shonen yang menceritakan seorang bajak laut. Nah, dalam cerita bajak lautnya ini memiliki nilai-nilai seperti persahabatan, solidaritas, dan keberanian untuk menggapai mimpi. Jadi kurang lebih teman-teman itu contoh dari orientasi. Nah, selanjutnya ada nih tafsiran isi, yang dimana tafsiran isi menceritakan kembali secara detail mengenai alur perjalanan atau story-nya maupun konflik utamanya. Contohnya kita buat lagi nih One Piece. Nah, kita ceritakan ulang. Jadi ada seorang anak muda bernama Luffy yang ingin bermimpi atau mewujudkan mimpinya menjadi seorang bajak laut. Nah, cara ia mewujudkan mimpinya ini dia berkelana mengitari lautan, mencari tim atau kru bajak lautnya, di mana dia sudah mendapatkan seorang pendekar pedang, navigator, koki, dokter, menembak jitu, tukang kapal, dan arkeolog. Nah, mereka sudah mengitari beberapa pulau ke pulau untuk mencari yang namanya One Piece. Nah, dalam perjalanan mereka ini untuk mencari One Piece, mereka selalu dihadapkan dengan beberapa rintangan seperti melawan musuh yang kuat, seperti organisasi yang berbahaya, bahkan mereka melawan pemerintah dunia, teman-teman. Nah, jadi dalam cerita One Piece ini menceritakan mengenai perjalanan hidup seorang anak muda, yang dimana terdapat nilai-nilai dalam serial anime tersebut, yang dimana solidaritas, persahabatan, dan keberanian untuk menggapai mimpi seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, yang keempat ada evaluasi nih teman-teman. Jadi evaluasi ini adalah bagaimana cara penilaian dari pendapat kita masing-masing. Ini bisa berupa kelebihan maupun kekurangan dari karya yang kita ulas. Misalnya nih ya, saya menganggap wah
ternyata anime One Piece itu sangat bagus karena alur ceritanya sangat baik, maupun sebaliknya. Jadi kurang lebih seperti itu mengenai evaluasi. Dan terakhir ini rangkuman teman-teman. Rangkuman ini adalah simpulan dari ulasan yang saya sebutkan. Jadi rangkuman ini seperti hal yang lebih kompleks ya, lebih luas bawaannya dari simpulan yang saya berikan sebelumnya. Nah, rangkuman ini juga bisa berupa ajakan. Nah, oke teman-teman, mungkin teman-teman sudah mengetahui beberapa hal ya dari teks ulasan ini, yang dimana ada pengertian, tujuan, dan strukturnya. Oke, mungkin sekian ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya minta maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.